Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain film tentang kisah seorang wanita yang membeli mesin cuci bekas di situs jual beli online. Namun saat mesin cuci telah sampai di rumah, ternyata mesin cuci tersebut telah rusak dan tidak dapat dipakai. Dikarenakan kesal merasa ditipu oleh penjual tersebut, ia pun akhirnya memberi ulasan jelek dan negatif. Namun siapa sangka hal itu justru menjadikan ia diancam dan diteror oleh penipu tersebut. Bahkan hingga nyawanya pun terancam. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan di mana seorang wanita bernama So Hyung. So Hyung adalah seorang desainer arsitek di sebuah gedung, dan pada saat itu ia tengah memarahi anak buahnya karena telah salah memasang furnitur di gedung tersebut. Dikarenakan hal ini, ia pun harus dipanggil oleh atasannya karena kesalahan tersebut. Kemudian saat pulang kerja, So Hyung bersama rekannya mampir untuk membeli kopi sambil berbincang. Di sini So Hyung pun akhirnya curhat dengan temannya dan mengatakan jika ia tengah bingung karena mesin cuci miliknya tengah rusak. Awalnya temannya ini menyarankan So Hyung untuk memanggil tukang servis, namun So Hyung enggan karena biaya untuk memanggil tukang servis lebih mahal. Hingga akhirnya temannya yang bernama Dalja ini menyarankan untuk membeli mesin cuci bekas melalui platform jual beli online. Mendengar hal itu, So Hyung pun sedikit tertarik dan akan mencarinya setelah So Hyun sampai di rumah. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Oh, di mana ia hendak menjual komputer miliknya melalui situs jual beli online. Hingga akhirnya ia menemukan satu pembeli dan meminta pembeli tersebut untuk datang ke rumahnya untuk mengecek barang tersebut. Dan di malam harinya pembeli yang akan membeli komputer milik Oh pun datang. Awalnya Oh merasa curiga karena akun pembeli di situs jual beli online adalah seorang perempuan, namun yang datang ke rumahnya justru seorang laki-laki dan namanya adalah Guy. Di sini kecurigaannya menghilang setelah Guy mengatakan jika ia akan membeli komputer tersebut dan memberikan uang kepada Oh. Namun siapa sangka saat Oh tengah menghitung uang tersebut, Oh ditusuk oleh Guy hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian di sisi lain diperlihatkan jika So Hyung tengah memperbaiki desain yang rusak di gedung yang tengah ia jalankan. Ia pun dikagetkan dengan kehadiran Pak Kim atau atasannya ini, dan diketahui jika atasan So Hyung ternyata menyukai So Hyung. Kemudian atasannya pun menawarkan diri untuk membantu memperbaiki mesin cuci milik So Hyung. Namun setelah beberapa saat diotak-atik, mesin cuci tersebut tetap saja tidak bisa digunakan. Kemudian kembali lagi di mana Guy mengambil ponsel milik Oh dan menggunakan ponsel itu untuk menjual barang-barang milik Oh. Kemudian diperlihatkan di mana So Hyung telah mencari mesin cuci bekas di platform jual beli online. Hingga akhirnya So Hyung pun menemukan satu mesin cuci yang cocok untuknya dengan harga yang sangat murah. Singkat cerita, mesin cuci yang ia beli pun telah sampai di rumahnya. Namun saat hendak dinyalakan, mesin cuci itu justru tidak menyala dan ternyata mesin cucinya telah rusak. So Hyung pun kesal dan ia pun mencari ID si penjual tersebut, namun saat ia mencari ID tersebut ia sudah tidak menemukannya. Dan di pagi harinya So Hyung pun pergi ke kantor polisi dan membuat sebuah pengaduan penipuan. Setelah dari kantor polisi, So Hyung pun bertemu dengan Dalja dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian di malam harinya So Hyun pun mencoba mencari akun si penipu tersebut, dan setelah diotak-atik sekian lamanya ia pun berhasil menemukan akun penipu dan So Hyun pun memberikan ulasan negatif di setiap barang. Bahkan ia juga memberikan peringatan kepada calon pembeli lainnya agar tidak membeli dari penjual tersebut karena ia adalah seorang penipu. Dan ternyata di balik penipu itu adalah Guy. Dan di pagi harinya saat So Hyun bekerja, ia mulai mendapat teror-teror dari orang yang tidak ia kenal. Bahkan di malam harinya ia juga mendapat kiriman makanan yang sangat banyak dari pemberi misterius. Kemudian di pagi harinya So Hyun pun kembali ke kantor polisi dan mengadukan terkait teror yang ia terima. Namun lagi-lagi di sini So Hyun hanya mendapat jawaban diminta untuk sabar karena pada saat itu polisi tengah menangani banyak kasus. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana seorang detektif yang bernama Jo tengah mendatangi kos milik Oh. Dikarenakan pada saat itu detektif Jo menangani kasus orang hilang dan orang tersebut adalah Oh. Kemudian saat detektif sampai di kos milik Oh, ia bertemu dengan pemilik kos. Di sini pemilik kos mencoba menghubungi Oh, namun ponselnya tidak bisa dihubungi. Sedangkan So Hyung yang terus-terusan diteror itu pun akhirnya mengganti nomor teleponnya. Kemudian di malam harinya saat ia mengantar Dalja pulang, ia dipantau oleh seseorang dari kejauhan. Bahkan selang beberapa saat itu ia dikagetkan dengan seorang yang bisa membuka pintu rumahnya. Di sini So Hyung pun merasa ketakutan dan mencoba menghubungi temannya ini.
Namun pada saat itu ia mendapat pesan dari Gai yang mengatakan jika ia akan berhenti menerornya setelah Sohyung mengirim uang kepadanya selama 5 menit. Namun setelah 5 menit berlalu, Sohyung pun tetap tidak mengirim uang tersebut. Dan setelah itu tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal kembali membuka pintu rumah Sohyung. Di sini Sohyung pun semakin ketakutan. Namun untungnya pada saat itu detektif Jo datang dan langsung menghajar pria itu dan membawanya ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, orang itu pun diinterogasi oleh detektif Jo. Di sini pria itu mengatakan jika ia diminta oleh seseorang untuk menjadi teman tidur Sohyung, dan Sohyung pun menemui detektif Jo ke kantor polisi. Kemudian Sohyung pun diajak oleh detektif Jo untuk pergi ke kos milik Ho untuk mencari tahu keberadaan Ho. Saat sampai di kos Ho, pemilik kos pun merasa kaget karena semua barang milik Ho telah lenyap. Dan saat itu hanya tersisa satu buah freezer di kamar Oh. Dan saat detektif Jo membuka freezer tersebut, semua orang pun menjadi kaget. Dikarenakan dalam freezer tersebut ada tubuh Oh yang tergeletak tidak bernyawa. Dan disitulah detektif Jo pun meyakini jika orang yang meneror Sohyung dan yang membunuh Oh adalah satu orang yang sama. Kemudian di keesokan harinya, detektif Jo didatangi seorang wanita yang bernama Haejin, yang mana di sini Haejin juga pernah membeli barang bekas di situs jual beli online. Dan di sini ia juga merasa tertipu. Haejin pun mengatakan jika ia memberi ulasan negatif kepada penjual tersebut. Di sini ia pun akhirnya mengalami teror persis dengan yang dialami Sohyung. Kemudian saat pulang kerja, Sohyung kaget karena melihat rumahnya berantakan dan terlihat seakan ada orang yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Bahkan di sini ia juga melihat jika ternyata komputer miliknya telah diretas. Sohyung pun di sini semakin ketakutan. Kemudian di keesokan harinya, detektif Jo menemukan jika terdapat 6 kasus yang sama dengan kasus teror yang dialami oleh Sohyung. Dan di malam harinya, detektif Jo tengah memantau rumah Sohyung, namun tiba-tiba ada orang yang memecah kaca mobilnya. Bahkan orang itu pun akhirnya membius detektif Jo hingga pingsan. Sedangkan di kantor polisi, seorang rekan detektif Jo yang bernama detektif Na menemukan identitas dari pelaku teror tersebut. Dan saat mencoba menghubungi detektif Jo, namun nomor dari detektif Jo tidak aktif dan tidak diangkat. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Gai mendatangi rumah Sohyung. Di sini Pak Kim yang melihat Gai pun langsung marah dan mengetahui jika laki-laki itu adalah peneror Sohyung. Namun pada saat itu Gai pun langsung menikam Pak Kim hingga meninggal dunia. Dan saat Sohyung pulang kerja dan sampai rumah, ia pun mencoba untuk rebahan di sofa miliknya. Namun pada saat itu ia melihat ada sebuah CCTV yang terpasang di rumahnya. Ia pun kaget dan mencoba mencari tahu keberadaan CCTV lainnya yang telah dipasang di rumahnya. Hingga akhirnya ia menemukan bahwa Pak Kim yang telah meninggal dunia berada di dalam rumahnya. Sohyung yang melihat hal itu pun menjadi ketakutan dan mengetahui jika pada saat itu Gai tengah berada di rumahnya. Sohyung pun panik dan takut hingga akhirnya ia hendak kabur, namun ia gagal karena ditarik oleh Gai dan langsung membiusnya hingga pingsan. Sedangkan detektif Na yang menemukan detektif Jo pingsan pun langsung panik dan berlari ke rumah Sohyung untuk memastikan keadaan Sohyung. Namun pada saat itu detektif Na pun melihat jika Sohyung tengah dibawa kabur oleh Gai. Di sini detektif Na pun langsung gas mengejar peneror tersebut dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun apesnya saat terjadi aksi kejar-kejaran, tiba-tiba mobil detektif Na dan mobil yang dibawa oleh Gai tertabrak sebuah truk. Hingga akhirnya mereka pun dibawa ke rumah sakit. Sedangkan pada saat itu Gai berhasil kabur. Kemudian di pagi harinya detektif Jo mendapat kabar jika detektif Na telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, detektif Jo pun langsung bersikukuh untuk menangkap Gai. Dan setelah itu, detektif Jo, Sohyung, dan Dalja pun akhirnya merencanakan sesuatu untuk bisa menjebak Gai dan menangkap Gai, di mana Sohyung merencanakan membeli barang di situs tersebut menggunakan nama Dalja. Dan setelah membeli beberapa barang, Sohyung pun akhirnya bertemu dengan Gai. Awalnya Gai tidak menyadari jika ia berhadapan dengan Sohyung. Saat itu Sohyung pun mengatakan jika ia akan mengecek barang tersebut di dalam rumah. Dan saat di dalam rumah, ia pun langsung menelpon detektif Jo untuk meminta datang ke rumahnya. Namun saat ia membuka pintu rumahnya dan ingin memastikan keberadaan Gai, tiba-tiba Gai menyekap Sohyung dan membius Sohyung hingga pingsan. Dan setelah itu Gai pun mencoba mencari tahu barang-barang yang ada di dalam rumah Sohyung untuk ia jual. Namun saat Gai mengecek Sohyung kembali, ternyata Sohyung tidak ada di tempat tersebut.
Di sini terlihat jika So-hyung berhasil kabur karena ia telah memasang suatu alat di hidungnya dan menjadikan ia tidak bisa menghirup obat bius tersebut. Dan pada saat itu, Gae pun akhirnya menemukan keberadaan So-hyung yang sedang ngumpet. Kemudian Gae pun langsung mendekati So-hyung dan hendak membunuh So-hyung. Namun saat itu datanglah detektif Jo dan langsung menghajar Gae, hingga akhirnya terjadilah sebuah perkelahian antara detektif Jo dan Gae. Kemudian saat Gae hendak membunuh detektif Jo, So-hyung pun langsung menembakkan paku dan mengenai punggung Gae. Namun pada saat itu Gae pun langsung membalikkan badan dan hendak menyerang So-hyung kembali. Hingga akhirnya So-hyung pun merasa terdesak dan hampir dibunuh. Namun detektif Jo pun datang dan mendorong Gae keluar jendela. Saat itu Gae juga masih berusaha membunuh detektif Jo dengan pisau yang tengah ia pegang. Namun hal itu gagal karena So-hyung menahan tangan Gae sedang detektif Jo menahan hidung Gae hingga Gae tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari kemudian So-hyung pun kembali bekerja dan hidup dengan bahagia tanpa adanya teror. Dan akhirnya film ini pun berakhir dengan happy ending.